Nanti jangan lupa untuk absen di healthy ya, Dek. Ini sudah berapa yang masuk? Sudah semua, Ibu. Semua ya. Ya, kita akan belajar mengenai penyakit-penyakit pada kehamilan dan persalinan. Sebetulnya ini ada penyakit infeksi dan non-infeksi ya. Kalau yang infeksi itu tadi yang mau kita ulas itu ya, seperti apa? Yang penyakit infeksi yang mau kita bahas. Misalnya DHF dan lain sebagainya, itu namanya penyakit-penyakit infeksi ya. Bentar deh. Mau tak kecilin itu gimana ya caranya ya? Ya, jadi untuk penyakit-penyakit yang terjadi pada kehamilan ya, tadi kan ada yang mau kita bahas, ada penyakit misalnya TORCH ya, ada penyakit sistemik seperti eklamsi gitu ya. Itu yang mau kita bahas, yang biasa juga itu terjadi pada kehamilan dan persalinan ya. Jadi yang pertama itu misalnya ada hiperemesis gravidarum ya. Itu juga biasa terjadi pada kehamilan ya, dikarenakan di sini adanya kadar hormon chorionic gonadotropin atau HCG yang tinggi di dalam darah sehingga dia mual muntah, itu patogenesisnya seperti itu. Ya, jadi kejadiannya seperti itu. Kenapa ibu hamil itu ada mual muntah ya, ada mual muntah bisa hanya pada pagi hari saja, bisa juga dia terus menerus ya, terus menerus terjadi. Kemudian ada anemia ya, ada anemia. Ini bisa juga terjadi pada ibu hamil. Karena apa? Pada saat usia kehamilan trimester ketiga awal atau trimester kedua akhir itu darah akan encer ya, sehingga produksi darah jantung itu dalam memompa darahnya itu semakin kuat ya, semakin bekerja keras dia ya. Karena darah ini akan dibagi menjadi dua untuk ibunya dan juga untuk bayinya, sehingga kalau bayi apa itu namanya darahnya tadi menjadi encer sehingga beban kerja jantung itu tidak bertambah ya. Jadi itu suatu keadaan yang wajar sehingga seorang ibu hamil itu sangat-sangat memerlukan atau meningkat kebutuhan akan zat besi ya. Jadi pada saat ibu hamil itu berada di trimester kedua awal atau pada trimester pada trimester kedua akhir atau pada trimester kedua awal ya, atau usia kehamilan 28 sampai 32, kebutuhan darah itu meningkat ya, meningkat di mana semuanya itu untuk pertumbuhan janinnya, sehingga ibu hamil tadi harus mau tidak mau harus mampu memproduksi lebih banyak hemoglobin sehingga atau sel darah merah, sehingga ibu hamil tersebut semakin meningkat untuk kebutuhan zat besinya ya. Jadi ini dinamakan dengan apa? Hemoglobin, Ibu.
Hemo apa, Dek? Kenapa pada ibu hamil itu terjadi anemia? Karena pada trimester puncaknya itu pada trimester kedua akhir atau trimester ketiga awal itu ibu tersebut mengalami hemo apa? Hemoglobin, Ibu. Hemo apa? Itu loh terjadi pengenceran darah itu loh, karena kan biar mengalir ke tempat janinnya, biar mengalir ke ibunya kan supaya kerja jantung kan tidak berat gitu loh. Maka tubuh tadi bereaksi untuk mengencerkan darahnya tadi, dinamakan apa? Hemodilusi, Ibu. Hemodilusi, iya. Jadi terjadi hemodilusi, makanya apa tuh meningkat untuk kebutuhan akan zat besi, ya. Nah, ini berhubungan dengan penyakit jantung. Kalau tadi yang saya bilang, ya, kalau kerja jantungnya itu berat, kalau dia sudah punya penyakit jantung, ya akan umat gitu loh, akan semakin berat, memperberat penyakit jantungnya itu, ya. Jadi ibu hamil tadi kan mengalami hipervolemia, ya, jadi banyak ya untuk plasmanya itu ya, yang dimulai sejak usia kehamilan 10 minggu dan puncaknya itu di 32 sampai 36 minggu, ya. Nah, ditambah lagi pada wanita hamil, uterus tadi semakin besar ke mendorong diafragma, ya, tuntung hati itu loh. Sehingga pembuluh darah besar dekat jantung itu mengalami lekukan dan juga putaran. Kalau pembuluh darah kemudian kedesak kan otomatis menggok-menggok gitu ya. Menggok-menggok. Kemudian bisa juga 12 sampai 20 jam pasca persalinan juga terjadi peningkatan volume plasma akibat inhibisi ya, bukan inhibisi ya, inhibisi cairan dari ekstravaskular ke dalam pembuluh darah. Jadi nanti ini ada pembuluh darah dan nanti cairan-cairan yang ada di sekitar pembuluh darah ini akan masuk ke dalam pembuluh darah. Namanya peningkatan volume akibat inhibisi tadi, cairan ekstravaskuler itu masuk ke dalam pembuluh darah atau masuk ke dalam intravaskuler. Kemudian diikuti periode diuresis ya pasca yang dilakukan homokonsentrasi ya, homokonsentrasi. Jadi penyakit jantung tersebut akan semakin berat apabila ibu hamilnya tadi itu memang sudah menderita penyakit jantung. Yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan apa? Ada sesak nafas, iya toh? Halo? Iya, Ibu. Kalau menurut kalian penyakit dia bisa menderita penyakit jantung itu anemia atau enggak? Salah satu penyebabnya. Jadi di dalam tubuh, itu dalam tubuh manusia itu loh, Dek, kalau jantung itu kan memompa kan stagnan, ya tahu misalnya dia mompa terus. Tapi dari ujung kaki misalnya darahnya itu enggak sampai ke ujung kaki tadi teriak-teriak. Apa yang kita rasakan? Kesemutan lah, ya toh? Kadang cenit gitu loh. Itu merupakan sinyal kalau misalnya bisa ngomong tuh, "Weh, Tung, aku ngetok ke bagianku mana?" gitu loh. Sebetulnya. Jadi sudah ada sinyal di situ dari tubuh itu sendiri. Nah, kalau ada sinyal seperti itu padahal jantungnya sudah
kayak kamu tuh mompo, urung toh, belum, gitu kan semakin keras kan? Ya enggak? Iya, Ibu. Iya, Bu. Belum ya kok. Iya, belum sampai sini. Wes, jantungnya semakin sekuat tenaga ya disuruh sama otak, suruh. Lah akhirnya dia gagal jantung. Dia gagal jantung, dia berhenti untuk istirahat, jantung mau istirahat. Jadi tubuh manusia yang nggak akan pernah istirahat itu adalah jantung. Kalau yang lainnya itu istirahat. Kalau jantung nggak istirahat. Kalau jantungnya istirahat ya kamu ya kolaps sebentar. Iya enggak? Aku tak istirahat. Makanya pada saat bersin, nah itu jantung itu berhenti. Makanya kita ucapkan alhamdulillah ya masih hidup gitu loh, enggak kebablasan. Enggak kebablasan, jantungnya masih itu ya. Makanya pada penyakit jantung nanti juga diulas ya, pada ibu hamil yang menderita penyakit jantung itu apakah boleh kehamilannya diteruskan atau harus diterminasi gitu. Itu tergantung tingkat penyakit jantungnya ya. Kalau ini nyeri punggung sama panggul ini memang kadang ada infeksi, kadang juga enggak ya, karena di sini adanya peningkatan apa? Malposisi ya, malposisi. Jadi sudah dibahas pada kehamilan ya. Sudah ya. Nyeri punggung, nyeri panggul. Lupa. Ya wes. Lupa. Kenapa toh pada ibu hamil itu terjadi nyeri punggung? Muskuloskeletalnya itu akan beradaptasi, ya toh? Dengan adanya peningkatan hormon. Hormon apa? Kalau punggung, panggul itu hormon apa? Hormon? Peningkatan hormon? Kalau tulang, estrogen. Jadi dengan adanya peningkatan hormon estrogen itu akhirnya tulang-tulang itu jadi lentur semua, beda sama tulangmu. Jadi pada muskulus ya, pada otot-otot, pada sendi-sendi itu dia akan lentur sehingga pada saat ibu hamil itu apa tuh namanya? Semakin membesar rahimnya, semakin membesar bayinya, supaya ibu hamil tadi tidak jatuh ke depan dengan adanya gravitasi bumi, ya toh? Akhirnya tubuh ibu itu menyesuaikan, dia langsung hiperlordosis. Jadi langsung apa ini punggungnya ini langsung mengkelung gitu loh. Nah, kalau terjadi seperti itu kan ada rasa pegel, ya toh? Terus kemudian apalagi posisi bayinya tadi sudah masuk ke dalam panggul gitu ya. Di situ pasti ada juga muskulus yang terdampak ya sehingga rasanya juga sakit. Sudah ada yang melahirkan di sini? Enggak ada, Bu. Nah, sudah ada yang pernah melahirkan kan bisa dongeng. Iya, punggungnya kayak mau patah gitu. Padahal ya nggak patah sih. Coba lihat ada ibu hamil yang jalannya seperti Pragawati. Lurus gitu loh, lurus. Nggak mungkin, pasti jalannya jadi jelek. Ya tah? Karena dia menyesuaikan. Jalannya jadi jelek. Jadi nggak ada ibu hamil kok punggungnya lurus. Ada enggak? Pernah lihat enggak ibu hamil itu punggungnya lurus banget? Belum pernah. Tidak pernah, Ibu.
Enggak, karena kalau dia tuh punggungnya lurus, dia ya berarti kejungkel ke depan toh. Karena berat di depan kan otomatis ada gravitasi bumi kan mau mendekati bumi, ya toh. Nah, supaya dia itu enggak, ya akhirnya cagak tadi diplentongke. Gitu loh. Itulah kekuasaan Allah ya. Kekuasaan Allah di situ. Jadi enggak ada ibu hamil kok keseluruk-seluruk gitu loh. Tahu keseluruk? Tahu keseluruk enggak? Enggak, Ibu. Iya, Ibu. Ke depan terus gitu loh, kayak mau jatuh ke depan terus gitu loh. Kan nggak ada. Tapi ibu hamil tadi sekali kepleset, nggak bisa dia, nggak bisa menyeimbangkan. Nggak bisa. Wes dia kepleset sedikit aja mesti jatuh. Nyawang yang punggungnya sudah ngatani supaya nggak jatuh kok malah kepelarak ya langsung. Wes nggak pakai lama wes. Nah, ibu hamil itu. Gitu ya. Jadi itu patogenesisnya seperti itu. Patogenesisnya. Kita kan lagi bicara patogenesis. Kok iso? Gitu loh. Awal itu hanya itu aja. Kok iso? Ibu hamil itu kok anemi? Kok iso? Gitu tuh loh. Ibu hamil itu kok kalau kadang kok jadi dia menderita jantung. Kok iso? Gitu tuh loh. Lagi bicara seperti itu. Kok iso toh ibu hamil tadi kok mutah-mutah sampai enggak karena kok bisa toh gitu tuh loh. Kita awal-awal hanya bicara itu aja dulu. Nah, nanti yang ke belakang nanti akan lebih apa tuh namanya? Mengupas ya, mengupas apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga preeklamsi ya, pasti ya. Kenapa dia itu bisa preeklamsi ya, bisa terjadi eklamsi karena tadi ada diadaptasi di dalam sistem darah ya, ada sistem jantung ya. Jadi bisa enggak dia akhirnya menderita tekanan darah tinggi? Ya bisa karena tadi jantung tadi memompa lebih keras ya, memompa lebih keras. Tapi kalau misalnya kok tekanan darahnya ini terjadi karena kehamilannya, itu kalau nanti hamilnya sudah selesai, ya itu selesai. Gitu loh. Jadi yang sudah ada, makanya kan pada saat kita melakukan pengkajian itu betul-betul dari pihak keluarga itu ditanya itu bukan asal-asalan. Ibu di dalam keluarga ada enggak yang menderita penyakit jantung yang ditandai dengan apa itu namanya bekerja sedikit saja sudah merasa capek ya. Ada enggak ya mungkin ada keluarga yang sudah pasang ring gitu. Ada ibu saya pasang ring 200 20 ring di jantung. Itu kamu sudah waspada karena itu sudah penyakit keturunan juga ya. Atau kalau ibu sekarang merasakan itu enggak? Iya, saya itu. Berarti kan ibu itu ada. Nah, itu kalau lebih dari 32 minggu sampai dengan 36 minggu itu semakin berat itu. Jadi harus di rumah sakit gitu kalau nanti penanganan. Kita nggak bicara sampai ke penanganan enggak. Cuma kenapa toh ibu hamil, ibu bersalin kok bisa terjadi preeklamsi gitu loh. Karena tadi berhubungan dengan kerja jantung. Jadi saling berhubungan antara anemia. Justru pada pasien yang anemia tadi justru bisa terjadi gagal jantung. Bisa di situ. Istirahat, jantungnya istirahat sebentar loh. Sebentar 5 menit aja bayinya juga sudah rusak sel-selnya kok. Sel otak bayi itu sudah hancur lah kalau sampai ibunya tadi pingsan 5 menit. 5 menit jantungnya berhenti gitu loh. Baru 5 menit istirahat aja sudah babaan ya seluruh tubuh ya. Apalagi 10 menit ya sudah biasanya wassalam kan.
Terus ada kolestasis obstetri ya. Kolestasis ini gangguan penyakit hati ya. Jadi penyakit hati. Meskipun ini jarang terjadi, tetapi apa itu namanya? Selama kehamilan ini bisa meningkatkan kadar enzim hati dan berpotensi menyebabkan gagal hati. Jadi memang pada saat kehamilan ya, pada saat hamil itu yang tadinya baik-baik saja semuanya akan terpengaruh ya, terpengaruh. Nah, gangguan pada hati ini pada kehamilan minggu ke-28 ya. Dan ini akan berhenti pada minggu pertama sampai kedua pasca melahirkan. Jadi kalau memang gangguan ini terjadi pada saat dikarenakan oleh hamil, itu nanti akan apa itu namanya? Akan berhenti atau akan sembuh dengan sendirinya. Ya, karena apa? Selama hamil ini memang ya tinggi semuanya, termasuk estrogennya, progesteronnya, steroidnya, enzimnya, semua meninggi. Ya, semua meningkat. Sehingga pada kehamilan ke-28 ini ya dia itu akan menurun akhirnya nanti hilang ya. Jadi puncaknya ada di kehamilan 28 sampai 36 minggu itu rawan-rawan banget ya. Rawan-rawan banget karena apa? Tadi sudah dari depan tadi itu loh terjadi hemodilusi, ya toh? Terjadi hemodilusi, kerja jantung semakin meningkat, bisa akhirnya eklamsi, ya toh? Bisa juga terjadi kolestasis obstetri ya, kolestasis ya dikarenakan kehamilan. Nah, selain itu juga bisa menderita penyakit saluran pernafasan karena di sini adanya adaptasi terhadap kebutuhan oksigen yang meningkat. Dan juga pada saluran pernafasan ini karena adanya desakan epigastrium dengan adanya uterus yang membesar tadi sehingga akan mendesak epigastrium sedangkan epigastrium di atasnya itu ada sepasang paru ya. Jadi ada perubahan anatomi di situ. Bisa juga sehingga terjadi penyakit saluran pernafasan ya. Jadi sesek. Ibu hamil itu sesek. Pernah enggak bicara sama ibu hamil itu nek bicara suruh dongeng itu ibu hamil nek menggeh-menggeh, Dek. Walaupun dia ahli rumpi, tapi kalau pas hamil besar dongeng itu sambil menggeh-menggeh karena dia ahli rumpi ditutuke wae walaupun menggeh-menggeh sing ngrungokke kasihan ya yang mendengarkan itu sampai kasihan ya. Kenapa di sini kebutuhan oksigen meningkat? Kenapa kebutuhan oksigen tadi kok meningkat? Karena ada bayinya di situ. Bayinya itu juga butuh oksigen. Jadi apa itu? Kuncinya itu ada di jantung. Jantung pompa darah semakin banyak, kan oksigen itu ada di mana? Dibawa ke seluruh tubuh melalui apa? Jantung, Ibu. Melalui apa? Dibawa ke seluruh tubuh. Melalui darah, Ibu. Melalui darah. Jadi darah tadi dipompa oleh jantung gitu loh. Ya, jadi makanan pun itu ada di pembuluh darah lagi, ya toh. Nah, kalau jantungnya itu enggak pinter, jantungnya itu enggak kuat mompanya, enggak sampai ke bayi. Akhirnya bayinya juga kena, ya toh, banyak sekali di situ dampaknya ke bayi, ya. DM ini juga ya, diabetes ini ya. Jadi adanya intoleransi atau tidak keseimbangan gula ya.
yang ibunya tadi tidak tahu. Ibunya tadi tidak tahu kalau ternyata ibunya tadi gulanya tinggi, gitu loh. Ya, pada ibu itu akan meningkat resiko terjadinya preeklamsi. Jadi apa tuh namanya? DM itu hanya bukan masalah sepele ya DM itu. Jadi kalau sudah DM itu biasanya lari ke hati, lari ke ginjal, lari ke limfe, lari ke jantung. Jadi itu karena apa? Pembuluh darahnya atau darahnya tadi itu bercampur dengan gula ya. Jadi bercampur dengan gula. Nah, untuk ibu ini, kenapa toh kok bisa terjadi diabetes mellitus? Kenapa bisa terjadi diabetes mellitus? Kenapa? Karena biasanya seorang ibu itu dia kalau dulu itu enggak periksa semuanya ya Dek. Kalau sekarang tuh periksa semuanya. Jadi diketahui secara dini. Kalau dulu itu tidak diketahui secara dini. Tahu-tahu dia seneng aja ya bayinya besar gitu ya. Seneng aja karena di sini ada resistensi insulin sama hiperinsulinemia ya. Jadi pada wanita yang mengalami DM itu dia mengalami resistensi insulin, kurang insulinnya ya, terus banyak kadar insulin di dalam darah. Jadi masuk di dalam pembuluh darah. Nah, ini yang menakutkan di situ. Bayinya besar, habis lahir langsung apa tuh namanya? Kadar gulanya langsung habis. Nah, terjadilah asfiksia. Jadi saling gandengan ya. Dia kedinginan, dia kekurangan gula, itu bisa mengakibatkan bayinya tadi mengalami asfiksia. Kemudian ini bisa juga terjadinya terjepit pembuluh darah ya. Keadaan ini terjadi pada ibu melahirkan karena adanya kontraksi otot pada dinding uterus ya. Kalau ini terjepit pembuluh darah ini pada saat sudah melahirkan ya. Jadi kontraksi otot dinding uterus, jadi pembuluh darahnya tadi kurang lancar ya, sehingga jantung dan pembuluh arteri itu bekerja lebih keras. Jadi pada saat nyeri, pada saat his datang itu dinding-dinding pembuluh darah itu akan menyempit ya, jadi akan menyempit bahkan terhenti sama sekali. Makanya pada ibu yang melahirkan pada saat ada his langsung DJJ atau denyut jantung janinnya tadi diperiksa apakah masih baik, masih normal atau tidak. Ya. Jadi tadi ya penyakit-penyakit atau masalah-masalah yang biasa terjadi pada kehamilan dan juga persalinan. Tapi tidak harus terjadi, tapi ada kemungkinan itu terjadi ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi, itu sesuatu yang wajar terjadi. Sesuatu yang bisa saja terjadi. Misalnya kalian di kamar mandi terpeleset, itu sesuatu yang biasa terjadi. Tapi kalau kalian kok di atas kasur terpeleset, itu kan sesuatu yang tidak lazim. Enggak? Bukan kita nantang, bukan. Jadi penyakit-penyakit tadi yang saya sebutkan tadi itu yang lazim, yang biasa terjadi pada ibu hamil dan ibu bersalin. Maksudnya itu, tapi enggak semuanya terjadi, itu enggak semuanya, tapi misalnya itu terjadi, itu sesuatu yang lazim. Tadi kan sudah disebutkan alasannya kenapa bisa demikian gitu loh.
Contohnya aja anemia. Kenapa ibu hamil kok harus anemia? Wajar enggak kalau ibu hamil itu anemia? Wajar enggak? Wajar, Ibu. Iya, wajar. Lazim terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan nanti kita bahas di setiap materi. Nanti ada anemia, harus bagaimana gitu tuh loh. Ya, kita hanya mengatasi aja kok. Misalnya kalian di kamar mandi itu bisa terpeleset. Lah supaya kalau terpeleset itu lazim enggak nih kamar mandi? Terpeleset di kamar mandi itu sesuatu yang lazim enggak terjadi? Lazim, Ibu. Lazim. Tapi kalau itu terjadi, apakah kalian mau bilang, ya biasa toh, kan kepleset biasa kan? Enggak. Kita cegah jangan sampai dia terpeleset. Kalaupun terpeleset itu ya ringan-ringan aja, gitu loh. Nah, apa yang kita lakukan? Ya misalnya aja jangan sampai ada yang tergenang di situ, dikosek jangan sampai lumut ada di situ, kan seperti itu. Landilala wis ora ana lumut, ora ana apa-apa, ada plastik atau ada kamu buang makanan misalnya pisang di situ makluk. Nah, kan semua di luar dugaan juga. Tapi kalau kamu kok lagi tidur berdiri di atas tempat tidur kok terpeleset, itu sesuatu yang enggak lazim. Sesuatu yang aneh gitu loh, itu maksudnya kayak gitu. Kita belajar pada hari ini itu membahas tentang patogenesis penyakit-penyakit yang memang terjadi pada masa kehamilan dan juga persalinan gitu loh. Menakutkan apa enggak? Menakutkan kan? Menakutkan. Nah, iya menakutkan, makanya alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah dalam wujud perempuan, manusia perempuan, di mana ternyata kita itu banyak sekali pahala yang kita capai, ya pahala yang kita terima dari setiap denyut jantung atau di setiap gerakan bayi itu adalah pahala. Lah kalau bayinya gerakannya sehari 100 kali berarti kan dapat pahala 100 kali. Tapi kamu jangan terus iyalah enak-enak, kata siapa ditendang bayinya juga sakit, nyeri, keles. Nggak bisa tidur juga, ya toh, lagi mau tidur nendang, waduh. Adik, ya gitu kan adik, hati-hatilah Dek, janganlah keras-keras, kan ya gitu kan, bayinya diajak omong, enggak terus dipukul, Dik, ini lo pola weh. Nah, sekali diem 10 jam enggak gerak, nah terjadi masalah itu, karena masalah yang benar adalah gerakannya dalam 10 jam itu lebih dari 10 kali. Gitu loh. Jadi kalau bayi nendang urek-urek apa wis waronge ya sudah memang iya. Gitu loh itu ceritanya. Ya. Jadi kalau ngelihat ibu hamil cantik, putih, pucet gitu, kamu jangan bilang wih tambah cantik ya anaknya perempuan, ya enggak. Oh dia anemia. Perawatan ya enggak, dia bibirnya ya menjadi putih pucat gitu kan, mukanya itu jadi putih banget. Jangan salah, itu berarti anemia yang berat bisa juga. Jadi kalau ngelihat ibu sekarang, kalau ngelihat ibu hamil kemudian anemia, ya jangan terus, hah anemia, ya Allah itu sangat berbahaya sekali ibunya tuh. Kamu ya dapat teori memang iya benar, cuma nggak lebih kayak gitu ya. Oh iya anemi memang lazim terjadi pada ibu hamil. Sehingga ibu hamil tadi itu meningkat untuk kebutuhan zat besinya. Makanya setiap hari harus minum tablet tambah darah 1 tablet setiap hari. Ditambah juga dengan makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi, misalnya kangkung, bayam, pokoknya yang berwarna hijau dan juga daging yang berwarna merah. Gitu. Kan kita seperti itu, jangan terus wajar. Saya katanya anemi, kata Bu Bidi. Wajar, dan katanya Bu Ase itu lazim, normal, enggak apa-apa. Loh, kok serba enggak apa-apa, yang muni enggak apa-apa siapa?
Ini yang lazim terjadi, iya. Memang. Tapi harus diatasi gitu ceritanya ya. Nah ini yang biasa, tahu enggak kalau ibunya tadi bola bali nang kamar mandi, obah srek tur nang kamar mandi, obah nang kamar mandi, obah bayi obah bengi nang kamar mandi, jadi pipis terus ya. Karena pada ibu hamil itu ternyata volume darah itu mengalami peningkatan hampir 50% dari sebelum mengandung ya. Sehingga di sini pada saat perut membesar ya, pada saat perut, rahim itu akan membesar, itu memberi tekanan pada kandung kemih ya. Pada saat janin dalam kandungan semakin tumbuh besar, berat badannya bisa menekan kandung kemih ya. Nah, untuk ini biasanya permasalahan-permasalahan yang timbul akhirnya apa? Yang timbul jamur. Ya enggak? Jadi ibu hamil itu terkena jamur, terkena keputihan, terus gatel untuk di selangkangan, vaginanya, itu juga lazim. Karena apa? Ibunya tadi bola-balik pipis, keringatan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sampai itu terjadi infeksi, berarti salah. Iya toh? Iya enggak? Lazim sampai mengganggu banget ya itu salah. Berarti caranya gimana gitu loh. Oh lah, supaya tidak pipis terus ya kurangi minum teh dan kopi. Kalau malam juga usahakan untuk tidak minum banyak. Perbanyaklah minum pada siang hari. Terus kalau setiap habis pipis ya harus dikeringkan supaya tidak lembab gitu loh. Sehingga dia nyaman. Seperti itu ya. Jadi ngerti ya kalau ibu hamil kemudian dia itu apa tuh namanya? Mbak lecet selangkangannya ini wajar. Tetapi nggak wajar kalau sampai terjadi terlalu berat gitu. Nah, itu udah terakhir. Ada pertanyaan? Izin bertanya, ada pertanyaan, Ibu. Cinta? Boleh. Seorang ibu hamil yang mempunyai mata minus lebih dari 3, apakah disarankan untuk tidak melahirkan secara normal, Bu? Karena pernah membaca itu akan menyebabkan kebutaan bagi ibu hamil. Benar apa tidak, Bu? Mata ikan? Mata minus, mata Bu. Ikan? Mata minus, kenapa? Jika ada ibu hamil mempunyai mata minus lebih dari 3, itu tidak disarankan untuk melahirkan normal karena akan menyebabkan kebutaan pada ibu. Apakah benar, Ibu? Oh ya, kalau itu pertanyaannya sih bagus ya, cuma itu lebih cenderung ke mitos dan lain sebagainya. Ya, ke mitos dan lain sebagainya. Kalau ibu itu itu ya nggak ada hubungannya sama apa tuh namanya? Sama kehamilan. Yang ada hubungan sama kehamilan itu kita periksa matanya, kan yang kita periksa itu apakah apa tuh namanya? Konjungtivanya itu pucat atau tidak gitu ya. Terus kemudian skleranya, putih-putihnya itu kuning apa tidak gitu ya. Kalau kuning kan berarti ada penyakit hati, tapi enggak sampai ke situ. Oh, berapa enggak boleh ngelain, enggak ada ya, asalkan gulanya tadi enggak tinggi ya sayang ya. Tahu-tahu dia matanya tuh kering ya, karena ternyata
dia mengidap DM yang terlalu lama tidak konangan, nah itu bisa mengakibatkan kebutaan karena DM yang kelas 2 tadi, tipe 2 tadi gitu. Tapi kalau masalah min sama plus itu enggak masalah. Baik Ibu, terima kasih. Aja. Ya. Ya ada lagi. Tadi kan sudah nih belajar yang lazim terjadi seperti itu. Jadi nggak ada tuh. Tapi kalau DM ada. Kalau misalnya DM bayinya lebih dari 4 kilo, nggak boleh lah melahirkan secara normal. Nggak boleh. Nggak bisa lahir. Ya toh? Ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya. Kan ibu hamil tadi kan bisa ada yang kena anemia dan juga bisa terkena hipertensi. Nah, untuk resikonya itu lebih bahaya yang anemia atau hipertensi ya, Bu? Ya bahaya semua, nggak boleh ada pilihan atuh. Nggak ada pilihan itu, nggak mau ada pilihan. Ya nggak semua bahaya. Anemia bahaya, jantung ya bahaya gitu loh. Lah jantung kalau dia itu masih kelas 1 no problem. Anemi kalau dia anemi berat sampai dengan 6, nah bahaya. Terus gimana? Bahaya mana? Tadi yang tanya siapa? Saya Ibu Novita Anggraini. Mbak Novita. Kalau pilihan kayak gitu, bilangnya ya bahaya semua gitu ya. Mbak, bahaya enak, bahaya diare atau sakit kepala? Ayo, Mbak Novita. Nggak enak dua-duanya, Ibu. Iya, jadi itu bahaya semua gitu loh. Kalau misalnya anemi sama apa tadi, jantung ya? Anemi sama hipertensi, Bu. Anemi sama hipertensi bahaya mana? Kalau hipertensinya misalnya masih gestasional, misalnya bawaan, itu kan dia enggak bahaya tuh. Ya tahu bawaan. Tapi kalau dia itu tensinya tinggi, memicu jantung tadi, berarti menandakan jantungnya tadi itu bekerja keras gitu loh. Mumpanya tuh keras banget. Nah, bisa gagal jantung kan? Nah, kalau anemi dia anemi berat, itu juga akan memicu jantungnya tadi untuk bekerja lebih keras. Gitu loh. Karena tadi yang saya bilang, bagian ujung masih teriak-teriak. Weh, Tong, saya belum dapat nih karena anemia tadi. Tapi kan aku sudah kerja keras, udah capek. Akhirnya gagal jantung juga. Nah, bahaya semua kan? Ya enggak ada pilihan kan? Makanya jangan milih. Jadi anemi apa dan lain sebagainya yang itu tuh bukan pilihan. Berdoanya enggak janganlah ngampiri aku gitu. Maksudnya ibu hamil itu mau bilang gitu, tapi ya memang resiko saya seperti itu kok. Ya sama aja naik motor, kamu udah pakai helm, SIM-nya lengkap, remnya bagus, ini masih baru, jalan juga sesuai dengan ketentuan, ya enggak? Sudah. Nah, tapi kalau di jalan tahu-tahu tasnya orang aja nyangkol stang kita, siapa yang salah coba? Siapa mau nyalahin? Enggak. Kamu saya lewat tasnya enggak dicangklong. Ya enggak. Ya kebetulan aja dilalah gandeng tas. Nah, terjadilah kecelakaan. Nah, memang itu resiko di jalan. Seperti itu. Ya Cinta ya. Tambah pengalaman ya. Iya Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ada di sini yang lagi program hamil?
Tidak, Ibu. Enggak ya. Iya, ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya, Ibu. Ya, Cinta. Kan pada ibu hamil itu sering terjadi kaki bengkak ya, Bu. Nah, hal itu kenapa terjadi, Bu? Terima kasih, Bu. Apa sayang diulang sayang, kok suaranya kayaknya enggak utuh gitu ya? Apa telinga Ibu? Diulang ya, Bu. Kan pada Ya. ibu hamil itu sering terjadi pembengkakan pada kaki. Nah, hal itu disebabkan karena apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Iya. Nggak usah pada ibu hamil aja kita misalnya kita berdiri lama atau kita duduk lama, kita pergi jauh gitu, bengkak nggak? Bengkak, Ibu. Bengkak ya. Jadi pada ibu hamil itu terjadi odim itu kan adanya apa tuh namanya kayak tekanan gitu ya, kayak tekanan ini kayak tekanan pada kaki ya, pada kaki sehingga itu bisa menyebabkan kakinya itu bengkak ya. Cuma kalau sampai kakinya bengkak terus diiringi dengan tensinya yang tinggi ya, terus pada saat diperiksa itu diperiksa urinnya itu ternyata positif ya, itu berarti tanda-tanda dari preeklamsi gitu. Tapi kalau misalnya hanya kakinya saja yang bengkak tapi tidak disertai dengan yang tadi trias tadi itu tidak masalah, itu bisa hilang pada saat sore ya. Sore hari kakinya ditinggikan gitu nanti akan hilang gitu. Jadi karena apa? Pada ibu hamil ini terjadi peningkatan volume darah dan cairan darah ya. Jadi akan volumenya cairannya darah tadi itu memang akan meningkat lebih dari 50% sehingga bengkak-bengkak semua yang daerah bawah ya, bengkak-bengkak semua yang daerah bawah itu. Sehingga kalau misalnya di tensinya normal ya, kemudian apa itu namanya diperiksa urinnya itu ternyata negatif ya, berarti enggak apa-apa. Biasa terjadi seperti itu karena tadi adanya peningkatan darah dan volume darah. Jadi cairannya itu pada ibu hamil itu meningkat. Ya, meningkat. Yaitu pipis terus. Coba aja kalau kakinya bengkak, pipisnya lancar enggak? Yang pernah kakinya bengkak, pipisnya lancar enggak? Enggak, pipisnya mesti sedikit. Tapi kalau kita itu pergi, pipisnya lancar, war, enggak bakalan bengkak. Tapi nahan pipis dari ini sampai sana dijamin bengkak. Tapi nanti ditinggikan, ya nanti kita pipis terus ya sudah. Cairan tadi ikut keluar gitu loh. Seperti itu ya. Jadi pada ibu hamil terjadi bengkak kaki bahaya apa enggak? Bahaya enggak? Loh, kan tadi udah tak jawab, bahaya enggak? Tidak, Ibu. Tidak. Tidak, Kalau tensinya tidak tinggi normal, tensinya normal tidak tinggi, terus urin proteinnya juga negatif. Tapi kalau bengkak kaki,
diperiksa urin proteinnya positif, tensinya lebih dari 140, untuk sistol, untuk diastolnya lebih dari 90, yaitu tanda-tanda preeklamsi, itu tanda bahaya. Gitu, ya. Sudah? Artinya dia pipisnya pasti nggak lancar. Kalau sampai kakinya bengkak, kalau dia nggak hamil. Ada di sini yang misalnya pergi kakinya bengkak? Ada? Ada, Ibu. Ada ya. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut ya. Tinggikan aja. Kakinya ditinggikan, kalau misalnya pergi jauh, jangan gantung kakinya. Mobilnya tuh dikasih kayak dingklek itu loh, jadi temumpang. Udah enggak? Kayak saya ke Bandung kemarin itu ya bawa dingklek. Jadi kakinya temumpang klek, enggak bengkak. Saya coba kalau tak gantung sepatu dan enggak muat. Sepatunya dan enggak muat. Tapi tensinya kan enggak tinggi. Dan enggak ada protein urin positif. Karena enggak hamil sih. Protein urin tinggi. Ya, ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya, Ibu. Ya, Cinta. Izin bertanya, Ibu. Pada ibu hamil kan tadi dijelaskan juga beresiko terkena penyakit jantung atau henti jantung. Nah, pada orang normal yang terkena penyakit jantung atau henti jantung, kita bisa melakukan bantuan hidup dasar seperti RJP. Nah, pada ibu hamil bisa dilakukan RJP apa tidak ya, Ibu? Atau langsung dibawa ke rumah sakit saja? Terima kasih. Iya, pertanyaan yang sungguh sangat bagus sekali, sangat ringan untuk diucapkan, tapi tidak tahu pas keadaan kayak gitu kan? Nah, makanya sebagai seorang bidan itu memang harus melakukan pengkajian dulu gitu loh, melakukan pengkajian dulu. Kalau sampai kita mendapatkan ibu hamil yang seperti itu, sudah oksigen masuk oksigen langsung rujuk, udah nggak usah nanya apa-apa lagi, nggak usah. Apakah ibu BPJS? Enggak. Pekerjaan suami enggak, kalau perlu tanya nama aja sambil jalan. Mudah enggak? Pokoknya ada pasien datang ke tempat kita, kok dia itu udah penyakit jantung itu kan tandanya kan ada tensinya tinggi, terus kemudian bengkak ya, seluruh tubuh itu bengkak. Masa kita tuh ya mau sih, Dek, ngapain kayak gitu? Wes, Dek, udah. Ayo tak anter ke rumah sakit. Enggak mau, Bu, saya mau di sini aja. Ayo, aku sing takut. Ibu yang nggak berani, ibu yang nggak mau, kalau saya bilang kayak gitu. Bu, saya nggak punya uang gampang dicari. Uang gampang dicari, nyawa itu cuma satu. Selamatkan dulu. Nah, paling repot kalau suaminya bilang gini, ya enggak apa-apa, Bu. Kan berarti nanti kalau meninggal mati syahid. Enggak. Mati syahid itu kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian mati, ya mati syahid. Tapi kalau sudah penyakit jantung, satu-satu napasnya, udah enggak apa-apa, lagi hamil itu berarti mati syahid. Enggak, itu bunuh diri. Bohong itu. Kalau ibu hamil meninggal mati syahid, tinggal perjalanannya gimana. Kalau periksa aja nggak mau, ini nggak mau, dibilangnya mati syahid. Ya enggak, itu mati bunuh diri. Enggak mati syahid. Gitu. Jadi itu ya, Nak, penyakit jantung itu disertai dengan sesak nafas, terus kemudian untuk aktivitas sedikit aja udah kelelahan dan sudah sesak nafas. Jalan aja kalau yang sudah berat, enggak boleh hamil itu, jalan aja sesak, kok mau hamil. Tapi ini teori loh, Dek, jangan sangkut pautkan sama kekuasaan Allah ya. Karena untuk kekuasaan Allah tidak ada batasnya, tidak bisa dihitung. Tak ceritani ya. Jadi ibu itu dulu jadi bidan desa, ada seorang ibu itu tensinya 190, 120. Edan enggak?
Saya setiap hari ke sana, selalu tensi, selalu apa gitu loh. Terus Ibu motivasi, janganlah babaran di rumah. Harus di rumah sakit gitu loh. Tak taunya babaran di rumah sama dukun ya selamat kok, Dek. Tidak terjadi perdarahan juga. Tapi kan yang penting saya sudah berusaha untuk ke sana gitu loh, untuk motivasi terus, untuk dietnya, ngontrol dietnya ya. Padahal itu anak ke-6. Babaran sama dukun selamat ya enggak perdarahan, padahal tensinya 190 230 loh, Dek. Kalau bilang kekuasaan Allah tiada terkira. Ada juga seorang ibu bersalin itu HB-nya itu 6. HB-nya itu 6. Pada saat saya rujuk HB-nya itu 4. Dia pulang paksa. Sampai dokter Jundan, dokter SPOG-nya itu telepon saya. Kalau itu meninggal saya nggak salah. Kita nggak salah saking gemesnya sama pasiennya. Minta pulang, nggak boleh nggak pulang. Gitu loh. Selamat, Dek. Itu juga selamat. Tapi kan kita jangan main api. Udah tahu kalau main api itu nanti terbakar. Ya tak? Ya enggak? Ya jangan terbilang, ya enggak apa-apa kekuasaan Allah, saya selalu berdoa. Ya enggak lah. Kita ya berusaha untuk jangan main api. Ya seperti itu. Ya tak? Kalau misalnya itu terjadi, ya semua itu kekuasaan Allah. Baru itu adalah yang terakhir. Sama kayak penyakit jantung itu. Penyakit jantung yang tingkat 2 aja itu nggak boleh melahirkan secara pervaginam, ngeden itu nggak boleh. Karena semakin ada his, kan ada his nih. Kalau ada his itu kan pembuluh darah, itu kan mengecil semua, gitu loh. Nah pada saat hisnya selesai, dia mau ngeden, jantungnya keras ya langsung madek, langsung udah wassalam. Itu jantung. Lah anemi tadi ya bahaya, kalau anemi jantungnya juga kena, bukan enggak. Gitu. Udah? Terpuaskankah? Masih di mute dirimu kok, Dek. Tapi saya lihat gerakan bibirnya. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ini Yuniar ini kok ada kayak bulan. Ini yang peteng ki Mariana Agusti ini kok peteng dedet udet. Dek sudah absen di LT semua? Dek kalau absen di healthy, tolong kamu harus punya tanda tangan ya nak ya. Nanti ditaruh di situ ya. Di scan terus masukkan di situ ya nak. Apa Dek? Dibarengin pas itu ya Ibu, SSN. Kan di bawahnya ada kan itu Google Form. Ada kan? Nggak ada Ibu, soalnya di Google Form itu cuma suruh ambil foto screenshot